Perkenalkan, nama saya Igede Sandia Murti Pratyaksa, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Gusti Putra Sana, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Nilum Tusnya Pramisti Maharani, nomor absen 32. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimadina Indra Ikirana Risanti, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Niputu Anindya Aurelia Putri, nomor absen 38. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Putri Landari, nomor absen 39. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi piecewise dan juga bentuk umumnya. Nah, dimulai dari definisinya. Fungsi piecewise atau sering juga disebut sebagai fungsi sepotong-potong didefinisikan sebagai fungsi yang memiliki beberapa bagian, di mana setiap bagian memiliki rumus yang berbeda. Fungsi piecewise merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu matematika. Penggunaan fungsi ini sangatlah luas, mulai dari menyelesaikan masalah matematika dasar hingga memodelkan fenomena kompleks di berbagai bidang ilmu. Kehidupan seringkali melibatkan situasi yang tidak selalu mengikuti pola matematis sederhana. Fenomena seperti perubahan tiba-tiba, transisi, atau keputusan yang tergantung pada kondisi tertentu memerlukan pendekatan matematika yang lebih fleksibel. Nah, fungsi piecewise ini adalah alat memungkinkan untuk memodelkan fenomena ini dalam dan dengan lebih akurat. Yang kedua ada bentuk umum piecewise. Masta dan kawan-kawan pada tahun 2021 menyatakan bahwa fungsi piecewise adalah fungsi yang didefinisikan dengan beberapa formula pada beberapa daerah asal. Di sini juga ada Stuti dan kawan-kawan pada tahun 2012 menyatakan bahwa fungsi yang terdefinisi secara potong-potong adalah fungsi dengan banyak aturan, di mana setiap aturan berlaku pada bagian tertentu dari daerah asal. Nah, dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa fungsi piecewise memiliki lebih dari satu subfungsi serta memiliki aturan di setiap subfungsi tersebut. Fungsi piecewise biasanya dinotasikan dengan adanya kurung kurawal buka yang ukurannya besar tanpa diakhiri oleh kurung tutup, seperti contoh berikut. Fx sama dengan kurung kurawal buka 2x per 1 jika x lebih besar dari 2. X min 4 jika x lebih kecil dari 2. Dari notasi di atas dapat kita amati bahwa fx sama dengan 2x per 1 jika x lebih besar dari 2. Dan fx sama dengan x min 4 jika x lebih kecil dari 2. Jadi nilai x yang dipilih akan menentukan rumus fungsi mana yang akan digunakan. Jika menggunakan nilai x sama dengan 3, maka fungsi yang digunakan adalah fx sama dengan 2x plus 1. Hal ini dikarenakan 3 lebih besar dari 2. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik fungsi piecewise. Yang pertama, fungsi piecewise didefinisikan menggunakan beberapa potongan fungsi yang berbeda dan masing-masing berlaku untuk domain tertentu. Yang kedua, setiap interval memiliki aturan sistematis yang spesifik dan menggambarkan bagaimana fungsi berperilaku di dalamnya. Yang ketiga, fungsi piecewise dapat memiliki titik-titik di mana grafiknya mengalami loncatan atau tidak berlanjut secara mulus atau disebut dengan diskontinuitas. Yang keempat, fungsi piecewise biasanya dituliskan dengan notasi kasus-kasus yang menunjukkan potongan fungsinya dan tentang validitas masing-masing. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat grafik fungsi piecewise. Yang pertama, buat tabel kolom X dan Y untuk setiap potongan fungsi. Yang kedua, sertakan titik batas dari masing-masing potongan fungsi dengan beberapa angka acak lain yang masih termasuk dalam batas fungsi tersebut. Yang ketiga, tentukan titik-titik dari masing-masing fungsi. Ini dilakukan dengan cara mensubstitusikan setiap nilai X untuk memberikan nilai Y. Yang keempat, gambarlah titik tersebut pada koordinat kartesius sehingga menghasilkan grafik fungsi piecewise. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sketsa grafik dari fungsi piecewise. Nah, di sini kita sudah punya fungsi piecewise. Kita punya dua fungsi. Yang pertama yaitu fx sama dengan x min 1 jika x kurang dari sama dengan 0. Yang kedua adalah fx sama dengan 2 min x jika x lebih dari 0. Yang pertama kita lakukan adalah mencari titik-titik koordinat dari fungsi ini. Caranya yaitu kita mencari fungsi yang pertama yaitu fx sama dengan x min 1 jika x kurang dari sama dengan 0. Nah, karena aturannya x kurang dari sama dengan 0, kita memilih angka 0 dan angka yang kurang dari 0. Seperti contoh di sini saya akan memilih angka 0 dan min 1 sehingga x kita ganti menjadi 0 dan min 1 seperti ini. Kita substitusikan 0 ke dalam x. Jadi
kedua, kita substitusikan min 1 dengan X. Min 1 dengan min 1. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel untuk mudah dalam menentukan titik dari fungsi ini. X 0, kita buatkan Y-nya di 1. X min 1, kita menemukan Y sama dengan selanjutnya kita buat hal ini pada fungsi yang kedua, yaitu 2 min X, maka X lebih dari 0. Di sini X lebih dari 0. Apakah 0 termasuk? Sebenarnya kita masuk ke hasilnya dahulu, tapi nanti akan ada perbedaan sedikit di grafiknya. Jadi di sini saya akan mengambil angka 0 dan angka yang lebih besar dari 0, yakni 1. Kita masukkan angka 0 dan 1 ke dalam X sehingga F0 sama dengan 2 min 0, S min 2, dan F1 sama dengan 1, hasilnya 1. Maka kita peroleh ini yakni untuk X sama dengan 0, kita memperoleh titik Y yakni 2. Dan untuk X sama dengan 1, kita memperoleh nilai Y sama dengan 1. Setelah itu kita akan masukkan titik-titik ini ke dalam grafik. Caranya yang pertama, untuk Fx sama dengan X min 1, yang dimana X kurang dari sama 0, kita memperoleh nilai X titik yang pertama yaitu 0 dan min 1. 0 dan min 1. Selanjutnya ada min 1 dan min 2. Nah, selanjutnya kita akan tarik garis ke kiri bawah karena sesuai aturannya, yakni X kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua ada dari fungsi Fx sama dengan 2 min X dengan X lebih dari 0. Yang pertama kita memiliki 0 dan 2. Selanjutnya ada nilai titik 1,1. Kita akan tarik garis ke kanan bawah. Nah, di sini bedanya pada fungsi yang pertama yaitu Fx X min 1, jika X kurang dari sama dengan 0, kita memiliki bulat penuh karena 0 termasuk ke dalam fungsi ini. Karena tandanya adalah kurang dari sama dengan. Sedangkan untuk fungsi kedua yaitu Fx sama dengan 2 min X dengan X lebih dari 0, kita memiliki bulat yang dengan lubang. Jadi bulatnya tidak penuh karena nilai 0 ini tidak termasuk dari fungsi ini. Fungsi piecewise didefinisikan sebagai beberapa fungsi yang berbeda dengan interval yang berbeda. Nah, fungsi piecewise dapat digunakan untuk memodelkan berbagai situasi yang melibatkan perubahan secara mendadak atau bertahap sehingga menjadi alat yang berguna untuk memahami dan menganalisis berbagai fenomena. Nah, fungsi piecewise ini dapat digunakan dalam berbagai bidang termasuk ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu alam, dan rekayasa. Adapun contoh fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menggunakan permodelan fungsi piecewise. Yang pertama ada tarif taksi. Nah, tarif taksi biasanya terdiri dari biaya awal dan biaya per kilometer. Nah, dalam hal ini, permodelan fungsi piecewise dapat dipakai di mana tarif dalam jarak 0 km adalah biaya awal dan tarif pada setiap kilometer tambahan adalah biaya per kilometer. Yang kedua adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan berdasarkan tarif progresif, yang mana ini berarti tarif pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Nah, fungsi piecewise dapat dipakai dalam hal ini, di mana tarif berbeda-beda berlaku untuk rentang pendapatan yang berbeda-beda. Yang ketiga ada biaya pengiriman. Nah, biaya pengiriman ini biasanya didasarkan pada berat dan jarak paket tersebut. Nah, fungsi piecewise berperan dalam hal ini, di mana biaya yang dibebankan akan berbeda-beda tergantung dari berat dan jarak barang yang akan dikirim. Yang keempat ada diskon, di mana banyak toko menawarkan diskon untuk pembelian dalam jumlah yang ditentukan. Pemberian diskon dapat
menggunakan permodelan fungsi piecewise di mana harga per unit akan berkurang ketika jumlah pembelian melebihi ambang batas tertentu. Dan yang terakhir adalah layanan streaming, di mana beberapa layanan streaming itu memberikan atau menawarkan paket berlangganan dengan fitur-fitur yang berbeda. Nah, ini bisa menggunakan permodelan fungsi piecewise di mana biaya bulanan tergantung dari paket layanan yang Anda pilih. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan fungsi piecewise. Nah, soalnya yaitu sebuah perusahaan taksi memiliki tarif biaya awal sebesar 5.000 untuk 2 km pertama, sebesar 3.000 per kilometer untuk setiap kilometer setelah 2 km pertama. Berapakah biaya taksi untuk perjalanan sejauh 10 km? Nah, jadi dapat diketahui bahwa biaya awalnya pertama itu sebesar 5.000. Terus biaya setiap kilometer. Setelah kilometer pertama, yaitu sebesar 3.000. Nah, yang ditanya yaitu biaya perjalanan sejauh untuk penyelesaiannya yang pertama, notasikan biaya tersebut ke dalam rumus fungsi piecewise sebagai berikut. Misalnya, jarak yang ditempuh adalah sebagai X. Nah, untuk yang 5.000 ini adalah X kurang dari sama dengan 2. Dan yang ini, yang 3.000 adalah X lebih dari 2. Untuk mencari biaya perjalanan sejauh 10 km, gunakan rumus subfungsi fx sama dengan 3000x x lebih dari 2 karena karena 10 itu lebih dari 2. Maka f x nya ini kita ganti dengan 10. 3000 x nya kita ganti dengan 10. Jadi hasilnya 3000 kali 10 adalah 30.000. Jadi biaya yang dikeluarkan selama perjalanan sejauh 10 km adalah 30.000.
jungle.